Tuhan, ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sahabat Kabar Baik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Andreas Supriyadi. Saya akan menyampaikan kabar baik buat kita semua, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita. Terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-9. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Luar biasa, sahabat Kabar Baik Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang terus-menerus menggerus hidup dan kehidupan kita, kalau perlu dunia maksimal menghancurkan iman kita dengan memunculkan berbagai macam kesulitan, tantangan, dan persoalan hidup sehari-hari. Dan ada banyak orang-orang yang terjebak keputusasaan di dalamnya. Dan termasuk di antara mereka adalah orang-orang percaya, orang-orang yang bergereja, orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tidak jarang di antara mereka yang akhirnya menyerah dengan keadaan. Mereka tidak lagi bergereja, mereka meninggalkan Tuhan dan lain sebagainya. Tentu itu bukan rekomendasi yang baik. Hari ini kita belajar bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita menyikapi semua tantangan, persoalan yang ada berdasarkan kebenaran yang ditulis oleh Rasul Paulus yang sudah kita baca di atas. Bagaimana supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita, yang melampaui segala keadaan kita, yang melampaui segala situasi yang sulit dalam kehidupan kita, kita bisa mengatasinya, kita bisa menghadapinya, dan kita keluar dengan baik sebagai pemenang dari situasi-situasi yang sulit. Dari catatan ini, saya akan menyampaikan dua hal penting bagaimana kita menyikapi masa-masa sulit yang ada di depan kita. Yang pertama, tenang. Ya, tadi kita membaca dalam pembacaan kita ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita tidak bisa menampik realitas adanya kesulitan hidup dalam dunia ini. Tetapi kita harus mengerti, kita harus tahu bahwa Allah, Dia Tuhan yang menyertai kita. Ini yang membuat kita tenang. Ini yang membuat kita tidak panik. Karena dalam banyak hal kekacauan terjadi bukan karena persoalan itu, tapi karena sikap kita yang panik menghadapi kesulitan. Kita akhirnya hancur, kita akhirnya bermasalah lebih dalam lagi, jatuh lebih dalam lagi, dan lain sebagainya. Ya, jadi sikap tenang, percaya dan berserah kepada Tuhan, salah satu sikap yang sangat baik yang harus kita tampilkan pada saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Alasan mengapa kita harus tenang dan tidak panik pada saat kita
diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit. Sebab kita harus tahu, sebab kita harus percaya bahwa Allah Tuhan kita, Dia Tuhan yang memelihara kita. Dia menjadi bagian hidup kita. Dia Bapa yang bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan kita. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan, ada karya Allah, ada kehadiran Tuhan yang menjadi bagian hidup dan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sahabat, Kabar Baik Indonesia dimanapun berada, saya mau katakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, persoalan-persoalan yang muncul, percayalah dan berserahlah kepada Tuhan. Karena itulah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya Dia bisa mengkonversi setiap kesulitan kita menjadi sebuah kebaikan. Situasi-situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dibutuhkan orang-orang yang tenang, orang-orang yang berserah dan berharap kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Satu-satunya sikap yang paling dikehendaki oleh Tuhan menyikapi masa-masa yang sulit adalah kita belajar dengan tenang, penuh percaya dan berharap kepada karya Tuhan. Maka kita akan menemukan pemeliharaan Allah, tangan Allah yang membela kehidupan kita. Sikap yang kedua, rubah cara pandang kita. Ayat yang ke-8, tadi kita membaca, yang baik pikirkan, yang positif pikirkan, dan sebagainya. Ya. Jadi diperlukan sikap yang benar menghadapi semua realitas atau fakta kehidupan yang ada pada saat ini yang kita sedang hadapi. Harus diakui ada kalanya kita tidak bisa merubah keadaan. Ya, contohnya masalah COVID kemarin itu. Kita menyerah, kita nggak bisa berbuat banyak. Ketika kita nggak bisa merubah keadaan, maka kitalah yang harus berubah. Kitalah yang harus memiliki cara pandang yang berbeda. Kitalah yang harus mengubah paradigma kita, mengatur otak kita, cara berpikir kita, cara pandang kita yang berbeda. Bukan berdasarkan dengan pikiran-pikiran kita, analogi kita, dan kemampuan kita. Tapi kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang firman Allah. Ya, kita memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang yang positif, yang optimis, serta penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Sementara kita memaksimalkan iman kita, kita melihat semuanya dari posisi, dari perspektif pikiran Kristus. Jadi kita belajar, mari kita merubah cara pandang kita. Jangan lagi mengandalkan pola pikir kita, jangan lagi mengandalkan apa yang selama ini jadi pikiran, pengalaman-pengalaman kita, cara-cara kita, tetapi menyikapi semua realitas yang ada, mari kita belajar menggunakan pola-pola pikiran-pikiran yang ada di dalam Kristus ketika Dia menyikapi semua hal yang terjadi yang ada di sekitarnya. Setidaknya Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima berkata demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi penting kita memiliki paradigma yang baru, menyikapi semua hal yang buruk, semua yang tidak baik dari sudut pandang ilahi, mengkonversi semua. Kita lihat dengan iman dan kacamata iman bahwa semuanya akan baik adanya. Saya percaya ketika kita tenang menyikapi semua keadaan dan kita mau berubah cara pandang kita, maka bagian ayat yang ke-9, damai sejahtera Allah, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat ini luar biasa. Baca ayat yang ke-7, ada damai sejahtera. Baca ayat yang ke-9, ada damai sejahtera. Ya, seperti pikulan, kiri dan kanan ada damai sejahtera. Di tengah-tengah ada dua sikap yang Tuhan mau. Tenang, percaya kepada Tuhan, dan berpikir positif. Maka Tuhan akan melimpahkan ya semua berkat-berkatnya, damai sejahteranya, kemenangannya dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sahabat Kabar Baik Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, raih hari-hari kita ke depan dengan ketenangan dan dengan kemenangan dari Tuhan. Bukan berdasarkan kemampuan dan pikiran kita, tetapi iman kita, yaitu iman yang penuh percaya, penuh penyerahan, dengan tenang, dengan positif, kita menghadapi semua hal yang terjadi. Puji nama Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, sahabat Kabar Baik Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan pada akhirnya raih hari-hari kita
dengan ketenangan dan dengan kemenangan yang datang daripada Tuhan. Bukan berdasarkan kekuatan dan pikiran kita, kemampuan kita, tapi iman yang penuh penyerahan dan pengabdian kepada Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nyatakan kebenaran.